Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap selalu sehat ya. Kali ini kembali lagi bersama Ibu Novi. Kalian akan belajar bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang cerita fantasi. Minggu lalu, Ibu sudah ulas sedikit tentang cerita fantasi. Ibu sudah beritahu bahwa cerita fantasi itu supaya anak-anak gampang mengingat, kalian ingat saja 4 kata. Yang pertama, imajinasi, yang kedua, kreativitas, yang ketiga, daya pikir, dan yang keempat, khayalan. Nah, dari antara 4 jenis ini termasuk ke dalam cerita fantasi. Jadi, di dalam sebuah cerita fantasi itu adalah terkandung daya pikir penulis tentang imajinasi, khayalan, dan kreativitas penulis. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi. Jadi, hari ini kita akan bahas KD 3.4, menelaah struktur dan kebahasaan cerita teks fantasi yang dibaca dan didengar. Baiklah anak-anak, sebuah cerita atau teks pastinya memiliki struktur. Jadi, di dalam cerita fantasi ini memiliki 3 struktur. Bagian pertama adalah orientasi, bagian kedua adalah komplikasi, dan bagian ketiga adalah resolusi. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak terus video dari Ibu ya. Oke, bagian pertama yang akan Ibu jelaskan adalah orientasi. Untuk lebih memudahkan anak-anak dalam mengingat, kalian ingat saja bahwa orientasi itu hanya ada di awal paragraf atau di awal sebuah teks cerita fantasi. Nah, orientasi ini berisi tentang pengenalan latar, tokoh, serta konflik yang dapat dikembangkan dengan deskripsi latar, pengenalan tokoh, dan pengenalan konflik. Mungkin anak-anak bertanya, Bu, dikembangkan dengan deskripsi latar dan pengenalan tokoh dan pengenalan konflik itu bagaimana? Oke, Ibu akan jelaskan dengan menggunakan contoh. Sama-sama kita baca ya. Di sebuah rumah tua di pinggir kota, hiduplah seorang tukang sepatu yang sangat tua. Ia memelihara kucing betina yang diberi nama Gina. Bulunya hitam legam dengan ekor yang pendek. Gina selalu duduk di samping Pak Tua, memperhatikan beliau bekerja, dari membuat pola, memotong bahan, hingga menjahit sepatu. Oke, nah jadi dari sini kita dapatkan contoh. Yang warna hijau itu adalah contoh menggunakan latar tempat, dan yang warna merah itu adalah menggunakan deskripsi penokohan atau tokoh. Baiklah, kita lanjut penjelasan struktur bagian kedua cerita fantasi, yaitu komplikasi. Jadi, komplikasi ini berisi tentang hubungan sebab akibat munculnya suatu permasalahan hingga masalah memuncak, di mana komplikasi tersebut dikembangkan dengan cara pengenalan tokoh lain, mengubah latar, atau menembus ke zaman yang berbeda. Oke, untuk lebih memudahkan kalian, kita sama-sama baca contoh ya. Pagi itu, Pak Tua yang Gina tunggu belum datang juga. Gina melihat tumpukan sepatu yang baru setengah jadi di meja kerja Pak Tua. Tiba-tiba, pintu terbuka dan Pak Tua masuk sambil terbatuk-batuk. Wajahnya pucat dan jalannya sempoyongan. Setelah mengulus bulu Gina untuk menyapa, Pak Tua mulai bekerja lagi. Tak lama kemudian, pintu ada yang mengetuk. Dengan pelan, Pak Tua membuka pintu. Pak, sepatunya bisa selesai kapan? Bapak sudah mundur 3 hari dari perjanjian, kata tamu itu dengan suara tinggi. Maaf Pak, akan saya selesaikan segera. Besok Bapak bisa datang dan ambil, kata Pak Tua sambil terbatuk-batuk. Nah, dari cerita ini, dari bagian komplikasi ini, anak-anak bisa lihat kalimat atau kata, maksudnya kata yang bergaris, kata yang berwarna merah. Nah, itu adalah contoh apa anak-anak? Iya, benar sekali. Jadi ini adalah contoh sebuah komplikasi yang dikembangkan dengan cara pengenalan tokoh lain. Jadi, di garis merah, kata yang bergaris
Kata yang berwarna merah itu adalah contoh komplikasi yang dikembangkan dengan cara pengenalan tokoh lain. Jadi, pola pengembangan komplikasi di dalam contoh ini adalah pengenalan tokoh lain. Baik, selanjutnya bagian struktur ketiga. Struktur ketiga cerita fantasi itu ada resolusi. Jadi, di dalam resolusi ini berisi tentang penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi di mana resolusi tersebut dikembangkan dengan cara lompatan waktu, penggunaan sebab akibat yang unik, serta dikembangkan dengan unsur kejutan. Nah, kita baca contohnya sama-sama ya. Tiba-tiba, bruk, Pak Tua terjatuh dari kursinya. Gina mendekatinya. Pak Tua tampak seperti sedang tertidur. Lama Pak Tua berbaring di lantai dan tak kunjung jua bangun. Gina menatapnya sedih. Dia menatap kedua pasang kakinya, berharap dapat membantu Pak Tua. Tanpa terasa, air mata Gina menetes dan membasahi kaki depannya. Dari kaki depannya muncul seberkas cahaya yang berpendar-pendar. Tiba-tiba, jari-jarinya memanjang dan terasa tidak kaku. Gina menggerakkannya dan jari-jari kakinya dapat menarik baju Pak Tua. Segera Gina mengambil jarum dan benang sepatu. Dia menjahit sepatu yang tadi dikerjakan Pak Tua. Dengan cepat, sepatu itu selesai. Kemudian, Gina mengambil sepatu lainnya. Tanpa terasa, Gina telah menyelesaikan 10 sepatu dengan cepat. Nah, coba anak-anak perhatikan tanda merah, warna merah, kalimat merah di dalam teks tersebut. Itu adalah contoh pola pengembangan apa anak-anak? Iya, benar sekali. Jadi, contoh warna merah, kalimat warna merah di dalam teks itu adalah contoh pola pengembangan lompatan waktu dengan unsur kejutan. Nah, jadi di sini dia memberikan unsur kejutan. Nah, yang dimana tadi seorang kucing, Gina itu kan seorang kucing. Di mana-mana kucing itu tidak dapat menjadi seperti manusia, tapi penulis memberikan kejutan di dalam teksnya seolah-olah kucing tersebut mendapat mujizat dari air matanya yang menetes, kemudian ia bisa menggerakkan kakinya dan tidak kaku. Nah, jadi si kucing tersebut dapat menjahit sepatu dan dapat memegang jarum supaya bisa menjahit sepatu. Contohnya seperti itu. Pola pengembangannya jadi dikembangkan dengan unsur kejutan. Baik, kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu tentang kebahasaan teks cerita fantasi atau ciri kebahasaan cerita fantasi. Nah, di sini ada 6 ciri. Yang pertama, penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Contohnya tadi di teks Pak Tua dan Gina tadi. Nah, di sana itu penulis menggunakan sudut pandang orang pertama serba tahu. Karena dia menceritakan tentang kisah Pak Tua dan Gina. Nah, yang kedua, penggunaan kata yang mencerap panca indera dalam deskripsi latar, tempat, waktu, dan suasana. Nah, di pertemuan yang lalu, Ibu juga sudah menjelaskan tentang panca indera, penglihatan, peraba, dan pendengar. Nah, yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Nah, kalian juga dapat lihat tentang penjelasan ini di buku cetak halaman 68. Dan yang keempat, kata sambung penanda urutan waktu. Contohnya, kata sambungnya ini akhirnya, kemudian. Nah, contohnya seperti itu. Yang kelima, penggunaan kata ungkapan keterkejutan. Nah, contoh tadi penggunaan ungkapan keterkejutan itu ada di contoh teks yang Pak Tua dan Gina tadi, ada contoh kata tiba-tiba. Nah, contoh kata tiba-tiba itu adalah contoh kata atau ungkapan terkejut, tiba-tiba. Nah, yang terakhir, yang keenam, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Nah, penggunaan dialog ini kita tandai dengan tanda petik dalam sebuah cerita. Baiklah anak-anak, sekian penyampaian materi dari Ibu. Semoga penjelasan materi Ibu kali ini bisa membantu kalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Terima kasih.